Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarona bil jamaah wa nahana anit tafarruqah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, insya Allah besok pagi hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 kita bangsa Indonesia mempunyai hajat besar, yaitu menyelenggarakan pemilu. Dan tentunya kita berharap pemilu nanti akan berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menghasilkan para pemimpin-pemimpin bangsa yang bermanfaat, yang dapat membawa Indonesia lebih baik lagi sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang sejahtera, bangsa yang cerdas, bangsa yang aman terlindungi oleh negara, dan juga mampu memberikan kontribusi bagi terwujudnya perdamaian dunia. Itulah sebabnya kita semua hendaknya menggunakan hak pilih kita sebagai bagian dari tanggung jawab kita sebagai bangsa untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Saudara-saudara yang saya hormati, sebangsa dan setanah air. Pemilu dilakukan setiap 5 tahun sekali. Mengapa demikian? Karena selama waktu 5 tahun itulah banyak terjadi problem-problem baru, isu-isu baru yang tidak terjadi pada tahun sebelumnya. Seiring dengan itu pula, lahirlah kader-kader baru, anak bangsa yang memiliki kemampuan, memiliki kompetensi untuk menjawab problem-problem baru yang bermunculan tadi. Dan itu tidak dimiliki oleh generasi-generasi yang sudah lanjut. Itulah sebabnya selama 5 tahun itulah bangsa kita melakukan identifikasi berbagai isu strategis yang dihadapi oleh bangsa, dan kemudian memilih anak bangsa yang telah memiliki kompetensi, kemampuan, dan komitmen untuk menyelesaikan problem kehidupan berbangsa dan bernegara. Disitulah kemudian insya Allah kehidupan berbangsa dan bernegara akan lebih baik lagi. Kehidupan berbangsa dan bernegara ini dibangun dengan sumber daya manusia bangsa Indonesia sendiri, terutama di bidang kehidupan politik, karena politik ini merupakan aset pembangunan bangsa. Pembangunan yang berarti problem solving, mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa, yang menjadi kebutuhan yang bersifat mendesak
dan berdampak luas. Itulah yang harus diselesaikan, dicari solusinya melalui kehidupan politik. Oleh karena itu, di dalam memilih siapa yang memiliki kemampuan, kompetensi untuk mengatasi problem yang dihadapi bangsa itulah, disitulah kemudian problem-problem, isu-isu strategis itu dapat diselesaikan dan bangsa mencapai kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan. Itulah arti pentingnya kehidupan politik sebagai aset kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai aset, apabila aset ini baik, maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, di dalam menyelenggarakan kehidupan berpolitik, kehidupan berbangsa dan bernegara, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki akhlakul karimah. Akhlakul karimah ini menjadi penting karena dengan akhlakul karimah setiap elemen bangsa akan menyumbangkan kebaikan-kebaikan, menyumbangkan karya-karya yang bermanfaat. Dan jika setiap elemen bangsa menyumbangkan sesuatu yang baik, yang bermanfaat, maka kehidupan bangsa ini dipenuhi dengan kebaikan. Itulah harapan doa selalu dipanjatkan oleh kita bangsa Indonesia, Rabbana atina dunya hasanah. Ya Allah, berikan kehidupan kami di dunia ini baik. Wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan di akhirat juga baik. Karena kebaikan di dunia inilah yang kemudian akan dibalas, akan diunduh sebagai kebaikan di akhirat yang berlipat ganda. Atas rahmat Allah, kemurahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan balasannya bagi siapa yang berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan melalui kegiatan pemilu ini menjadi titik awal untuk mencapai kebaikan-kebaikan yang lain. Dan untuk melakukan sebuah kebaikan, amal kebaikan itulah dibutuhkan ilmu. Ilmu adalah langkah awal untuk melakukan semua kebaikan, semua amal soleh. Dan ilmu itulah yang menjadi faktor determinan terhadap kebaikan-kebaikan yang lain. Oleh karena itu, ilmu bagaimana melakukan kebaikan di dalam pemilu ini menjadi sesuatu yang conditio sine qua non. Sesuatu yang harus ada, harus diwujudkan. Dan itu melalui pencerahan, melalui ilmu. Di dalam ajaran Islam, bahwa faktor penting yang harus dimiliki oleh manusia untuk mewujudkan kebaikan yang bersifat universal adalah sifat kejujuran, sifat amanah. Karena dengan amanah, pemimpin-pemimpin yang amanah, kehidupan berbangsa dan bernegara yang amanah, itu Allah Subhanahu wa taala akan menjadi bagian dari bangsa itu sendiri. Dan jika Allah menjadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kehidupan berbangsa dan bernegara itu akan menjadi maju, menjadi kuat, menjadi sejahtera. Karena sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa, pemilik segala-galanya, yang mengatur kehidupan manusia. Dan jika Allah berada di situ, maka suatu negara akan menjadi kuat. Arti pentingnya amanah
dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara, dan dalam hal apa saja. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, Ana salisus syarikaini, malam yakun akaduma, wa in khona kharajtu minhuma. Yang artinya, Ana Allah salisus syarikaini, pihak ketiga dari dua orang yang bekerja sama, berserikat. Artinya bekerja sama minimal dilakukan dua orang. Tapi bekerja sama bisa lebih dari dua orang, bahkan bisa dalam suatu negara. Allah menjadi pihak ketiga. Dalam konteks negara, Allah menjadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Malam yakun akaduma, sepanjang tidak ada pengkhianatan di dalamnya. Tidak ada pihak-pihak yang berkhianat. Wa in khona kharajtu minhuma, dan jika ada yang berkhianat, maka Allah akan keluar dari perserikatan tersebut. Artinya sebuah perserikatan, sebuah kerjasama, sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara, Allah akan berkenan mendekat menjadi bagian dari mereka yang bekerja sama sepanjang tidak ada yang berkhianat. Artinya dengan tidak ada yang berkhianat itulah suatu organisasi, suatu perserikatan akan menjadi kuat karena Allah di sana. Dan dengan kekuatan dan bimbingan Allah itulah, maka suatu organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, maka tujuan negara untuk mencerdaskan, mensejahterakan, melindungi, dan juga ikut terlibat dalam mewujudkan ketertiban dunia akan dapat terwujud dengan efektif jika mendapatkan kekuatan, bimbingan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal itu akan diberikan oleh Allah kepada suatu perserikatan di mana di dalamnya bersih dari sifat-sifat pengkhianatan. Itulah arti pentingnya sebuah amanah yang merupakan gelar yang disandang oleh Rasulullah sebagai pemimpin yang amanah, yaitu Al-Amin. Sehingga beliau dalam dimensi empirik menunjukkan kesuksesannya. Dan memang kehidupan umat manusia diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan beliau sebagai contoh, sebagai suri tauladan. Jika ingin mencontoh, ingin baik mencontoh beliau, maka insya Allah akan juga meraih kesuksesan sebagaimana yang beliau dapatkan. Dalam kehidupan berpolitik, ada kecenderungan semata-mata mengejar kekuasaan. Yang hal ini kemudian mendorong untuk melakukan kecurangan-kecurangan, pelanggaran-pelanggaran hukum, di mana pelanggaran hukum merupakan bentuk pengkhianatan karena melanggar sebuah kesepakatan. Jadi hukum sebagai suatu kesepakatan di antara kehidupan berbangsa ini yang disepakati untuk dipatuhi bersama tapi kemudian dilanggar. Maka itu merupakan bentuk pengkhianatan yang tentunya tidak boleh dilakukan jika bangsa ini ingin benar-benar mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala
melarang dan mengharamkan perbuatan khianat itu. Dalam surat Al-Anfal ayat 27, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berkhianat pada Allah, berkhianat pada Rasulnya, dan berkhianat di antara amanah di antara kamu, sedangkan kamu mengetahui. Jadi perbuatan berkhianat ini sangat berbahaya, dan jika seorang pemimpin mengkhianati bangsanya, akan terjadi satu kehancuran. Itulah arti pentingnya pemilu nanti, kita memilih dengan cermat, dengan penuh kesungguhan, keikhlasan. Nawaitu, kita niat untuk ikut bertanggung jawab dalam mewujudkan bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Kehidupan berpolitik itu juga merupakan bentuk implementasi dari firman Allah surat Hud ayat 61, bahwa di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa ansha'akum minal ardi wastamarakum fiha. Dialah Allah yang menumbuhkan, menghidupkan manusia dari bumi dan diperintahkan untuk menciptakan kemakmuran di bumi. Maka suatu tujuan negara salah satunya adalah mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur. Kemakmuran itu merupakan perintah agama. Jadi umat Islam memakmurkan kehidupan berbangsa bernegara itu artinya beribadah, menjalankan perintah agama. Bagaimana kemakmuran itu diwujudkan? Kemakmuran dapat diwujudkan kalau orang pertama-tama adalah mengetahui tentang isu-isu, problem-problem yang dihadapi oleh suatu bangsa. Yang kedua, diperlukan kemampuan potensi untuk mengatasi problem itu. Dan yang ketiga, sekalipun punya kemampuan mengetahui tapi tidak punya kewenangan, dia tidak bisa untuk berperan secara maksimal di dalam mengatasi problem yang dihadapi oleh bangsa. Nah, disitulah implementasinya ada dalam bentuk politik. Karena dalam politik itu rakyat yang punya daulat itu diberi kewenangan untuk memilih siapa yang diberikan wewenang untuk mengelola bangsa ini. Untuk mengidentifikasi persoalan bangsa dan kemudian menggunakan kemampuannya mengatasi problem tersebut. Jadi dengan ikut di dalam, terlibat di dalam kehidupan berpolitik, artinya melaksanakan perintah agama sebagai bagian dari peran khalifah untuk mewujudkan kemakmuran di bumi. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan kesehatan, bimbingan, pertolongan Allah, sehingga bisa menggunakan hak pilih kita dengan sebaik-baiknya. Dapat memilih pemimpin yang paling tepat, yang diyakini dapat memberikan kemajuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian, fastabiqul khairat, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.